Oke, baik. Saya mulai aja. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, oke, cukup banyak yang gabung. Jadi yang ada di sini sebenarnya ada yang baru, ada yang sudah sedang mengerjakan tugas akhir ya. Khusus yang teman-teman yang mau tugas akhir, ini sebenarnya saya sengaja untuk memberikan apa ya materi ini karena sebenarnya mau refreshment aja sebenarnya. Atau eh, ingin memberikan solusi lah teman-teman yang sekarang lagi bingung untuk mau ngajukan judul ya untuk tugas akhir karena yang saya tahu dari kuesioner yang di kuesioner atau apa ya data yang masuk di saya dari Bu Salman gitu ya ini banyak yang mengusulkan UI UX gitu ya dan itu sebenarnya ya boleh sih UI UX tapi bobotnya ini sebenarnya nggak pas ya kalau untuk anak TI itu sebenarnya kan kemampuan minimalnya tidak hanya sekedar membuat mock-up ya, tapi benar-benar bisa membuat aplikasi ya. Minimal bisa membuat aplikasi berbasis web. Nah, karena satu dan lain hal ya, ada sebabnya teman-teman yang 2022 ini kan magangnya setahun, sehingga mungkin ada alasannya kenapa webnya kurang matang gitu ya. Karena banyak magang di luar selama setahun dan tidak semuanya mendapatkan tempat magang yang bagus gitu ya. Nah, berangkat dari hal itu, saya coba ngasih tambahan materi gitu ya, atau merefresh materi agar teman-teman sebenarnya bisa mengusulkan judul web ini nanti. Gitu ya. Judul aplikasi berbasis web dengan framework, gitu ya. Dengan framework, bukan PHP native. Sebenarnya pakai PHP native juga nggak apa-apa, untuk tugas akhir itu sebenarnya nggak apa-apa. Gitu ya. Cuma ini kan harapannya juga untuk kalian mudah mendapatkan pekerjaan ya, agar mudah mendapatkan pekerjaan. Satu kata kuncinya untuk nanti teman-teman bisa berkarir itu kan sekarang banyak lowongan itu yang mensyaratkan untuk menguasai framework gitu ya. Framework PHP ya salah satunya. Bisa itu Laravel atau bisa itu CI ya, Code Igniter ya. Kenapa nanti saya coba uh, kasih alasan. Nah, itu sebenarnya. Jadi untuk teman-teman yang tugas akhir saya harap dimanfaatkan untuk bekal untuk mulai mengerjakan tugas akhirnya. Ya, ini saya harapkan ya bisa ikut offline sebenarnya. Nah besok besok saya bisa offline ya nanti saya buat voting lagi jamnya jam berapa ya kebanyakan yang bisa ya. Di sini saya buatkan voting yang jelas besok ada offline ya di Dieng. Nanti saya harapkan banyak yang datang gitu. Dan online-nya tetap jalan, jadi offline dan online. Kalau offline kan bisa langsung kita tatap muka ya, artinya biar tuntas gitu ya, biar tuntas. Sekaligus nanti kalau memang mau mengusulkan judul tugas akhir web juga monggo nanti kita bisa dialog gitu ya. Nah, itu untuk teman-teman yang semester yang atas dan yang semester masih seger nih ya, maba ini kan banyak maba juga 2023 atau yang sedang magang, yang sedang magang semester 4. Nah, ini juga bisa dijadikan apa ya start yang bagus lah untuk mulai belajar web gitu ya. Nah, rencananya sebenarnya uh, sengaja saya mulai dulu dengan code igniter ya atau CI ya bahasa atau istilahnya kenalnya itu CI. Di situ nanti mungkin kita akan bisa lanjut ke belajar yang framework yang sangat populer hari ini yaitu Laravel gitu ya. Laravel. Nah, cuma sebenarnya Laravel bagus gitu ya. Cuma terlalu instan gitu ya. Terlalu instan dan banyak sekali misalkan di judul-judul di tugas akhir itu yang teman-teman membuat aplikasi web menggunakan Laravel tapi sangat
lemah di pemahaman ya. Di pemahaman engine-nya itu sangat lemah karena Laravel itu terlalu magic ya. Kita tinggal ngetik beberapa kode bisa langsung jadi sistem login misalnya gitu ya. CI CI bukannya jelek gitu ya. Cuma CI ini bisa dibilang framework yang apa ya, yang kita bisa merancang merancang semua sistemnya itu dengan desain kita gitu ya. Jadi tidak sebanyak Laravel. Laravel itu terlalu banyak library yang bisa digunakan ya. Sehingga kadang kita malah nggak paham ya. Kita misalkan ada kasus yang harus di custom, ada kasus yang harus sesuai permintaan klien ya, harus dirubah. Nah itu kita agak kesulitan karena kita nggak punya basic yang bagus ya. Karena kita nggak mempelajari engine-nya. Nah, dengan CI ini kita bisa lebih paham gitu ya, karena kita membuatnya semuanya polanya dari nol, gitu ya, gitu. Oke, itu sepintas seperti itulah ya. Jadi kelanjutannya dari CI nanti saya rencanakan untuk Laravel gitu ya. Tapi alurnya kalau CI 4 gitu ya, CI 4 menguasai ke Laravel sangat mudah gitu ya. Atau basicnya lebih kuat di CI sebenarnya. Nanti Laravel teman-teman tuh hanya akan merasa lebih mudah aja gitu. Tapi kalian paham dasar-dasar yang apa ya, lebih basic gitu ya. Itu di CI 4 gitu. Oke, kita lanjut aja untuk pertemuan hari ini itu kita coba instalasi ya. Saya akan share screen bentar. Oke, bentar. Saya pakai modul dari Santri Coding ya. Dari Santri Coding kita bisa mengikuti dari tutorialnya. Screen 1. Oke, ini screen 1. Oke, sudah muncul ya. Ya, kita bisa mulai dari sini. Kita bisa mulai dari link ini. Ini saya share di chatting ya. Oke, saya sudah masukkan di kolom chatting. Coba teman-teman klik gitu ya. Makanya kemarin saya sarankan untuk live-nya pakai gabungnya pakai HP, tapi langsung praktek gitu kan. Di sini sudah ada satu tutorial yang sudah saya cek kemarin ya. Nah, jadi kita bisa ikuti yang di sini sangat mudah gitu ya. Jadi pakai tutorial dari Santri Coding, yaitu, nah, hal pertama yang akan kita buat adalah CRUD ya. CRUD itu singkatan dari create, read, update, dan delete ya. Jadi kalau kita bikin web itu pasti kita akan memasukkan data ke database gitu ya. Itu namanya create atau insert gitu ya. Kemudian read, kita membaca data dari database ya. Makanya namanya R atau read. Kemudian update ya. Jadi kita mau mengedit data yang ada di database. Jadi update. Dan delete adalah menghapus data ya, atau melakukan delete data. Jadi
Nanti CRUD dikuasai dulu, kita bisa bikin aplikasi CRUD. Setelah itu baru masuk ke login, logout ya, atau authentication. Ya, bisa bikin halaman form login, bisa login ya, username password masuk, kemudian bisa logout. Setelah nanti bisa logout, kita bikin halaman register ya. Kita bisa bikin halaman register untuk user baru. Setelah itu baru nanti yang lain-lain ya. Kita awali dulu dari CRUD ya, basicnya kalau bikin web itu kan itu ya, sistem informasi ya khususnya ya. Jadi harus bisa CRUD karena data yang akan kita tampilkan di web itu kan berasal atau disimpan di database ya. Jadi teman-teman TI ya wajib menguasai database ya. Makanya ada mata kuliah khusus namanya basis data atau database ya. Yang maba baru belajar semester ini gitu ya. Nggak apa-apa, shortcut dikit kan nggak apa-apa ya. Jadi semua data yang disimpan ini, jadi kalau kita melihat web Santri Coding ini, semua data-data di sini, semua tulisan-tulisan yang ada di sini ini ya, data-data yang tampil ini sebenarnya disimpan di sebuah database, ya. Disimpan di database ya. Atau bahasa Indonesia basis data. Basis datanya bisa macam-macam ya, mereknya bisa MySQL, bisa PostgreSQL, bisa Oracle dan lain-lain. Ya, database berbayar ataupun gratis. Nah, kalau kita ya pakai yang gratis saja ya. MySQL itu kan gratis tapi powerful, banyak yang pakai. Kemudian apa yang dilakukan dengan database? Ya, database itu kan tempat menyimpan data, berarti kita harus bisa memasukkan data, mengedit data yang sudah masuk tadi diedit, kemudian bisa mencari data ya, menampilkan data yang kita cari, kemudian juga harus bisa mendelete atau menghapus data. Makanya namanya si CRUD ya. Jangan sampai nggak tahu tentang CRUD ya. Create, read, update, delete. Ya, itu operasi dasar di database. Nah, database sebenarnya kita bisa memanage database, melakukan CRUD langsung menggunakan SQL statement ya, atau bahasa SQL. Itu di softwarenya langsung sebenarnya bisa ya. Misalkan kita pakai PHP MyAdmin atau yang lain. Cuma kan yang namanya aplikasi gitu ya, memudahkan orang untuk memasukkan data baru ya perlu kita buatkan aplikasi itu baik berbasis website maupun mobile. Makanya harus bisa bikin website gitu ya, bikin web. Jadi bikin web itu nggak sekedar hanya untuk portofolio ya, bukan hanya untuk company profile ya, tidak hanya untuk menampilkan data aja, tapi juga sistem informasi. Nah itu yang jadi standar di kita untuk tugas akhir deskripsi itu harus membuat sistem informasi ya, bukan sekedar company profile gitu loh ya. Dan kenapa harus framework, harus code igniter gitu ya. Jadi teman-teman ini yang sudah belajar itu ya, ada dua cara kita membangun web sebenarnya. Yang pertama menggunakan PHP native ya, yang sudah teman-teman semester berapa ini yang 4 ini kan pelajari ya, sudah pelajar ya. Kita bisa menggunakan PHP native yaitu bahasa pemrograman PHP asli. Ya, kita membuat polanya sendiri gitu ya. Nanti kalian akan merasakan perbedaannya ya menggunakan framework ya, yaitu code igniter. Apa nanti bedanya gitu ya? Sebenarnya akan lebih mudah gitu ya, akan lebih mudah. Akan lebih cepat mengembangkan web itu lebih cepat. Nah, kenapa harus framework? Karena nanti banyak dunia kerja, kalau kalian mau ngelamar kerja itu banyak yang mensyaratkan menguasai framework, entah itu kode Twitter 4 ataupun Laravel gitu ya. Ataupun Laravel ya. Kenapa? Ya, karena sebenarnya alasannya bukan terus Laravel itu lebih baru kemudian lebih bagus, bukan. Atau CI4 misalkan lebih bagus dari native. Itu juga alasannya bukan seperti itu. Jadi alasannya adalah ya, alasannya karena di dunia kerja itu ya, itu kan banyak yang butuh loncat gitu ya.
programmer, misalkan saya daftar di Tokopedia, nanti saya cuma kerja setahun gitu ya, terus itu pindah gitu ya. Jadi bayangkan kalau dia itu ketika bekerja di sana dikasih project klien gitu ya, klien yang cukup besar, kemudian dia keluar tiba-tiba, ya otomatis perusahaan harus mencari pengganti ya kan, dan harus mempelajari lagi, harus meneruskan pekerjaan yang ditinggalkan oleh si itu tadi ya. Nah, framework itu ya, kita bikin web pakai framework itu mempermudah pekerjaan tim itu tadi. Kenapa? Karena ketika mengcoding ya, melakukan programming menggunakan framework, itu semuanya sudah tertata ya. Semua sudah tertata rapi. Ya, karena mengikuti alur ya, mengikuti alur atau apa ya, standar dari framework itu sendiri. Ya. Nah, jadi kita kalau ada tim baru, adaptasinya itu akan lebih cepat ya, karena menggunakan satu panduan yang sama, satu framework yang sama. Nah, beda kalau teman-teman pakai PHP native. PHP native itu benar-benar perancangnya adalah si programmer sendiri. Sehingga ada kemungkinan ketika nanti ganti tim ya, kita dikasih warisan shortcode itu tadi atau kode itu tadi, kita akan lebih lama gitu ya, atau kesulitan untuk meneruskan pekerjaan sebelumnya karena tidak menggunakan standar yang disepakati. Nah, jadi sebenarnya ini teknik memprogram, teknik untuk merancang atau menuliskan program atau shortcode itu tadi. Kalau di PHP native karena perancangnya adalah si yang buat, jadi yang tahu ya dia. Tapi kalau framework itu sudah mengikut aturannya si Laravel atau mengikut aturannya si CI, sehingga tim berikutnya akan mudah beradaptasi asalkan dia sudah memahami CI atau dia sudah memahami Laravel. Jadi alasannya itu sebenarnya yang paling utama gitu ya. Jadi ketika terjadi perubahan tim itu tidak akan terkendala ya. Karena tim yang berikutnya itu sudah paham dengan pola pemrograman yang ada di Laravel ataupun di CI ya. Nah, sehingga kenapa requirement pekerjaan itu banyak mengambil mensyaratkan bisa framework ya, salah satunya itu. Kalau Anda sudah menguasai Laravel atau menguasai CI, lebih banyak perusahaan yang akan tertarik untuk merekrut Anda karena di sana bangunnya pakai CI gitu ya, atau bangunnya pakai Laravel. Ya, mau berganti berapa kali pun tim itu tetap nggak ada masalah karena semua sama-sama tahu, rancangannya sama-sama tahu, tinggal meneruskan aja. Itu ya plusnya framework. Dan kalau ada pertanyaan apa harus menguasai framework, ya jawabannya itu. Kalau semua perusahaan menggunakan CI dan Laravel ya, mereka akan mencari tenaga kerja yang paham CI dan Laravel. Ya. Jarang sekali yang menggunakan PHP native, gitu ya. Jarang sekali perusahaan yang punya klien menggunakan PHP native, itu sangat jarang. Itu ya alasannya ya. Jadi makanya memiliki kemampuan atau kalian bisa Laravel atau CI itu sudah nilai plus ya, karena banyak perusahaan yang menginginkan Anda gitu ya. Jadi jangan bangga hanya dengan PHP native ya. Itu nanti tentunya ya akan agak susah nyari kerja gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kemudian pilih Laravel apa sih atau CI gitu ya. Nah, sebenarnya tingkatannya gitu ya. CI ini eh, framework yang sebenarnya kalau kita pakai CI gitu, pemahaman tentang PHP kita masih sangat dibutuhkan gitu ya. Sehingga kita benar-benar nggak instan ya, nggak instan benar-benar nggak tahu apa ya. Kalau Laravel itu benar-benar kita blank gitu ya, tentang PHP pun kita bisa jadi web gitu, tinggal ngikuti perintah-perintah untuk membangunnya itu. Itu nggak baiknya di situ ketika nanti kita kerja di perusahaan kemudian mintanya aneh-aneh gitu ya, atau kliennya requirement-nya aneh-aneh gitu kan. Nah, kita harus ngoprak-ngaprik lagi ya, karena kita nggak paham, basic kita terlalu jelek gitu ya, jadi akan kesusahan gitu loh. Sehingga
baiknya dimulai dengan CI gitu ya. Baiknya dimulai dengan CI, kemudian nanti bolehlah lanjut Laravel gitu. Ini sebenarnya seperti itu. Oke, Laravel ini eh, sekarang nanti tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Februari pokoknya. Itu akan launching versi yang terbaru yaitu Laravel 11. Ya, yang saya baca tadi seperti itu ya. Setahun aja sudah ganti versi ya, karena memang ini lagi apa ya, banyak sekali yang pakai gitu ya, sehingga populer sekali, sehingga harus update terus nih. Hmm. Dan sebenarnya kalau dilihat update-nya apa ya, sebenarnya ada penambahan library dan lain-lain gitu ya. Intinya kalau kalian pakai Laravel harus update terus ya, harus benar-benar mengikuti perkembangan Laravel gitu. Nah, sedangkan CI ini relatif eh, apa, update-annya tidak terlalu cepat dibandingkan Laravel ya. Terakhir kan CI 3, kemudian sekarang CI 4. Update-annya lebih cepat Laravel sebenarnya ya. Tapi bukan terus CI lebih jelek ya, enggak ya. Banyak sekali proyek-proyek yang masih menggunakan CI ya, kode igniter ya. Itu juga stabil ya. Seperti halnya saya juga masih menggunakan CI yang versi 3 untuk salah satu aplikasi ya. Nah, ini saya coba perlihatkan. Nah, ini adalah sistem membership untuk organisasi saya ya. Ini sudah sejak tahun 2019. Jadi sudah berapa tahun? 20, 21, 22. Sudah 4 tahunan ya. Ya, sudah hampir 5 tahun ya. Nah, ini dibangun menggunakan CI 3, Code Igniter 3. Ya, masih pakai Code Igniter 3, tapi juga masih stabil sampai sekarang. Nggak pernah ada gangguan dan dari security juga bagus, tidak ada masalah. Ya, jadi ini website untuk sistem membership ya. Jadi untuk aplikasi memberikan nomor anggota gitu ya, to manage anggota siapa yang sudah bayar iuran, siapa yang belum bayar iuran gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai. Ini masih pakai CI 3 dan ini menurut saya masih sangat stabil gitu ya. Masih sangat stabil. Jadi mulai dari 2019 akhir itu saya bangun ini pakai CI 3 dan itu masih sangat powerful sampai sekarang. Ini untuk memanage sekitar 4 ribuan member di seluruh dunia ya. Jadi ini usernya itu yang akses dari seluruh dunia karena ini sistem membership untuk Ikatan Ilmuwan Indonesia yang ada di luar negeri. Gitu ya. Ada di luar negeri. Jadi bisa dibilang stabil loh yang akses itu dari Eropa, dari Amerika gitu ya. Gitu. Jadi jangan remehkan CI lah, gitu ya, intinya gitu ya. Nah, oke, oke itu ya untuk awalan tentang CI 4 ya. Untuk CI Code Igniter ini masih versi 3 yang saya pakai ya. Nah, teman-teman akan kita ajari atau kita belajar bareng ya untuk menggunakan versi CI yang terakhir yaitu CI 4, Code Igniter 4 gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan ya, saya bisa lanjutkan ya. Nah, yang pertama ya kita kenalan dulu ya dengan CI 4, apa aja yang baru yang bisa kita harus kita siapkan gitu ya. Ini ada 6 step di sini seperti yang saya share, teman-teman coba ikuti ya. Coba ikuti aja. Saya kasih lagi di sini. Nah, coba dilihat di persiapan dan instalasi gitu ya. Nah, tahap pertama memang kita akan membuat aplikasi untuk memasukkan data ke database, menampilkan, mengedit data, dan melakukan delete atau menghapus data. Nah, oke, ini uh, latar belakangnya ya.
Versi 3 masih banyak yang gunakan ya. Sekarang pada beralih ke 4 ya. Karena CI3 itu masih PHP-nya masih versi 7 ya yang digunakan. Tapi kalau CI4 ini PHP versi 8 juga bisa. Oke lah, nanti itu kita bahas belakangan tentang PHP. Nah, jadi CRUD adalah proses untuk memanipulasi data ya. Jadi untuk menampilkan data, memasukkan data, mengedit, mengupdate, menghapus ke database. Ya, nah ini merupakan standar awal ya untuk belajar awal membuat aplikasi. Nah, langkah satu ini langsung teman-teman yang pernah belajar PHP native langsung bingung nih, Mas. Karena dulu nggak perlu komposer gitu ya. Sekarang ada istilah komposer. Jadi ini yang membedakan ya. Kalau PHP native itu benar-benar kita melakukan coding ya, hard code. Ya. Nah, kalau mulai framework itu kita harus terbiasa dengan komposer. Jadi komposer itu adalah tools untuk mendownload engine ya, untuk mendownload engine atau library-nya dari CI ya, dari kode igniter ini. Atau nanti kalau pakai Laravel juga akan membutuhkan komposer ya. Jadi kita tinggal ngetik ya, get gitu ya. Nanti kita langsung mendownload file-file aslinya ya, file-file engine-nya. Nanti file-file engine-nya ini yang nanti akan kita modifikasi ya. Kita ubah dalamannya untuk membuat aplikasi kita. Jadi begitu ya. Apakah harus lewat komposer ya? Sebenarnya enggak ya, tapi ini sudah sangat dimudahkan ya. Kalau kita pakai komposer nanti kita bisa memastikan aplikasinya atau engine-nya itu yang terbaru ya. Kalau ada update kan juga update yang terbaru kayak gitu. Nah, jadi ini pertama kita harus menyiapkan dulu environment-nya ini, komposer. Gimana cara installnya kita ikuti aja ya. Pasti semuanya belum punya ya. Kalau Windows tinggal dibuka di sini. Sorry, ini Unique Mac ya. Ini yang Windows. Kok langsung ribet gini Pak ya? Ya nggak apa-apa. Kita lihat dulu aja ya. Nah, sambil dicek ya. Nah, teman-teman buka CMD-nya. Ya, dibuka CMD ya. CMD adalah command prompt ya. Diketik aja di Windows CMD. Atau kalian cari command prompt gitu ya. Command prompt, kemudian coba diketik composer gini. COMPOSR. Nah, ini punya saya juga belum ke install ya di sini ya, komposernya. Nah, saya pakai Windows yang masih fresh di sini. Nah, SAM-nya juga belum ada. Oke, jadi kita coba install ya, kita download dan install. Udah ketemu belum linknya ya? Jadi dari sini ya, dari sini kita klik install Composer di Windows. Nanti kalau sudah diinstal nanti kita uji ya, kita ketik Composer nanti hasilnya harus kayak gini. Ya, coba diklik linknya ini. Saya buat open link in new tab. Kita coba lihat. Nah, ini sudah ada filenya ini Composer strip setup.x. Ini coba diklik ya. Kelihatan nggak ya? Composer setup.x ini kan kita bisa lihat, kita bisa download ya. Klik kanan link tab. Nah, ini sudah download. Harusnya nggak besar sih ya.
Oke, masih proses download. Saya sambil bikin voting bentar. Lama loh ini. Lama ya? Apa besar ya? Ini sudah nih. Kalau udah coba diklik gitu ya. Coba diklik install ini ya for all user recommended ini diklik. Oke, boleh sambil diklik ya, install for all user. Nah, ini ada pilihan apa? Ya, ini tinggal di next, next aja. Tinggal di next, next terus. Next. Oh iya, belum bisa ya? Ini harus install ini dulu. SAMPP dulu ya. PHP-nya harus diinstal dulu. Nah, ini yang sudah punya SAMPP, teman-teman tinggal ngarahkan ke file php.x-nya di folder SAM biasanya. Ya. Nah, bagi yang belum pernah install SAMPP ya, software SAMPP, nah, kayak saya, ini kan belum keinstall softwarenya ini belum keinstall, jadi saya harus melakukan instalasi, melakukan download dulu ya, melakukan download dulu sih. Ini kan belum, punya saya belum masuk. Nah, jadi sekarang di download dulu engine ya, PHP engine-nya, yaitu XAMPP. Ya. Gimana caranya? Kita langsung aja saya kasih ya. XAMPP, saya kasih linknya aja. XAMPP ini adalah software web server ya. Jadi supaya laptop kita atau PC kita menjadi server, ya, server web.
Sini ada versi yang terbaru kan ini. Jadi kita jangan pakai yang terbaru ya. Karena kita pakai CI ya. CI ini ya nggak turun lah. Delapannya 8 yang nggak turun aja. Bisa kasih linknya nanti. Nah, kita coba lihat dulu ya. CI 4 PHP requirement. 74 ke atas ya. Jadi untuk merunning kode igniter engine ini, untuk merunning CI ini, kita harus pakai PHP engine ya. Kita harus pakai PHP yang versinya 74. Jadi PHP yang dimaksud di sini ini PHP engine ya. Jadi untuk membuat web, kita butuh web server. Yang kedua, kita butuh PHP engine. Web server contohnya Apache gitu ya. Server-server seperti itu. Nah, PHP ini ada banyak versi ya. PHP terkini, PHP paling baru itu adalah PHP versi 8. Untuk Laravel itu biasanya dia repot dia mintanya yang terbaru gitu ya, PHP 8 gitu. Kalau C ini mulai dari versi 7.4 ke atas ya, sampai ke 8 sekarang itu dia bisa ya. Jadi PHP 7.4 ke atas. Jadi kita coba pakai yang 76 gitu ya. Nah, jadi requirement-nya 74, kita pakai yang PHP 7427. Ya PHP 8 inilah. 81 lah ya. Nah, ini 8110 ini. Ini saya kasih linknya, tinggal diklik ya. Coba. Nah ini coba di download. Sudah saya kirim ke chatting. Ini saya klik aja ya coba. Saya juga harus download. Nah ini sudah mulai download ini. Oke sambil download. Ini saya buat voting lagi. Bisa diklik nggak untuk pilihan jam besok. Saya share ya votingnya itu. Coba diklik sesuai. Nah, ini yang offline ya, yang memilih kelas offline. Besok saya pilih yang dua jenis jam itu tadi. Mau pagi apa mau sore? Pagi atau mau sore? Nah, kalau yang online itu harus ngikuti jamnya kelas offline ya, karena saya harus bareng. Nggak mungkin saya buat kelas berbeda ya. Jadi bareng.
Ya, suara paling banyak. Bisa di-share lagi. Kayaknya tinggal klik ya. Ini gimana caranya? Share app screen. Oh ini. All partisipan. Nah, ini. Tinggal di open. Nah, ini linknya. Nah, ini jam berapa nih? Kelihatan nggak hasilnya? Nah, yang belum silahkan oke ya. Nanti saya putuskan di belakang. Oke, ini sudah hampir selesai. Jadi 127 megabyte ya. Ini ya, teman-teman masih baru sekali dengan SAMPP. Ini semester 4 dan 6 harusnya sudah ada itu. Nah, ini sudah selesai. Sudah selesai.
Oke, ini udah selesai ya, udah selesai. Coba klik ya, double klik aja. Nah, ini kalau di running pertama ada pesan seperti ini ya. Ada pesan seperti ini kan. Ini di oke aja ya, tinggal di oke aja. Kita oke, nah nanti akan muncul pilihan untuk menginstalasi gitu ya. Nah, kita lakukan instalasi ya. Kita lakukan instalasi. Kita klik next aja, next. Nah, ini gimana? Biarkan aja. Ya, biarkan aja, langsung klik next lagi. Nah, ini gimana? Tetap biarkan saja ya. Jadi tinggal next 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 terus ini. Ini juga next next. Nah, dia akan melakukan instalasi ya. Oke, ini hasilnya adalah 56% minta pagi jam 9.12. 44% minta siang. Jadi hasilnya ya pagi gitu ya. Ikut suara terbanyak. Ini nambah lagi malah 58%. Sore hujan ya. Takutnya pada nggak datang juga. Oke, besok silakan datang ke Dieng bagi yang bisa mengikuti offline ya. Kita mulai jam 9 di Vokasi Dieng lantai 4 ya. Di Vokasi Dieng lantai 4. Dikumpul aja di sana ya. Jam 9 ya. Oke, semuanya udah mulai install nih ya. Nah, bagi yang sudah install itu ya, itu tadi di bagian komposer itu pilih yang PHP ya. Cari file PHP-nya. Kalau bingung ya ditunggu dulu aja ya. Saya belum bisa demokan. Nah, sebenarnya hanya butuh itu aja kok. Hanya butuh install SAMPP dan eh, komposer ya. Nah, ini udah mau selesai.
Kalau ketinggalan boleh tanya ya. Kalau bingung atau kalau bingung boleh tanya. Linknya tadi sebenarnya sudah saya posting ya. Nah, saya posting lagi untuk link downloadnya, link download ini ya. Kayaknya saya perlu posting di grup juga nih ya. Oke, punya saya udah selesai instalnya. Ini saya share screen lagi. Nah, kalau sudah selesai kan seperti ini ya. Nah, tinggal di klik finish gitu ya. Di klik finish dan nanti tampilannya kayak gini. Sama ya. Kalau sudah tampilannya seperti ini, tinggal dicoba klik start untuk Apache-nya dan MySQL-nya. Jadi MySQL ini adalah database, Apache ini adalah web server. Nah, yang penting ya, yang penting MySQL-nya yang nanti yang kita pakai. Nah, tapi coba di start dua-duanya, MySQL-nya di klik start ya. Kalau ada pesan seperti ini di klik allow aja, bolehkan gitu ya. Kemudian wah, ini punya saya crash karena ada program Skype ini. Nah, ini kan. Ini harus saya install dulu nih. Apache-nya apakah juga crash? Enggak. Saya harap punya teman-teman hijau semua. Kalau ada yang nggak hijau salah satu, ini berarti perlu ditangani. Ya. Ada yang crash. Ini punya saya, MySQL-nya crash. Jadi dia jalan terus mati lagi kan? Enggak, mati nggak ini? Oke, kayaknya nggak mati lagi ya. Jadi masih hijau. Ini berarti sudah oke ya. Jadi nggak perlu ditangani lagi karena sudah jalan ya. Jadi punya teman-teman juga sama, coba diklik start semuanya dua di atas ini. Pastikan warnanya hijau gini ya. Atau dia running atau nggak berhenti. Kalau sudah, coba diklik yang Apache ini yang admin. Gitu. Apache admin diklik ya, yang admin diklik dia akan buka eh, halaman ya, halaman localhost dashboard. Nah, kemudian di sini ada dua menu, kita bisa ngecek PHP engine-nya versi berapa. Nah, ini PHP engine-nya versi 8.1.10. Ya, jadi PHP versi 8.1.10. Nah, PHP MyAdmin, ada yang tahu PHP MyAdmin itu apa? Nah, ini untuk memanage uh, database ya, database-nya pakai MySQL. Gitu. Oke, kita tinggalkan dulu ini ya, karena nanti kita pakai belakangan. Yang pasti untuk
SEM kontrol panelnya usahakan sudah jalan seperti ini ya. Nah, kalau sudah jalan seperti ini, kita tinggal install lagi komposernya yang tadi ya, yang sempat tertunda tadi. Nah, ini kan di bagian ini ya, kirim lagi ya linknya ya. Nah, tadi sudah diinstal komposernya kan, udah masuk sini tadi kan, udah download. Sekarang kita running lagi komposernya. Nah, saya install for all user recommended system. Kemudian kita klik next, gitu ya. Nah, otomatis dia akan langsung mendetek lokasi ya. Dia langsung mendeteksi lokasi dari PHP engine yang sudah kita install dari paket XAMPP tadi. Ya. Jadi XAMPP ini di dalamnya sudah ada PHP engine-nya versi 81.10. Nah, jadi dia langsung mengarahkan ke folder C, SEM, folder PHP dan php.x. Ya, kalau nggak muncul di sini di browse aja manual. Ya. Dicari teman-teman tadi install SEM-nya kan di folder C, di drive C. Kemudian ada folder SEM, ada folder PHP. Nah, di sini ada satu file PHP ya, php.x. Nah, ini tinggal di open aja gitu kan. Kalau sudah, nah, add this PHP to your pad. Uh, Perlu nggak ini? Nggak apa-apa, ini dicentang aja. Ya, diklik aja, dicentang aja. Kalau udah diklik next, nah, ini klik aja next ya, proxy-nya nggak usah diisi. Nah, ini dikonfirm lagi, ready to install, yes, kita klik install. Oke, ini proses instalasi Composer ya. Oke ya, ini udah sukses nih, kita klik next, dan kita klik finish. Ya, sampai sini saya harap berhasil semua ya. Sekarang kita akan nyoba apakah komposernya sudah terinstall dengan baik atau belum. Ya, caranya adalah kita klik CMD ya, kita buat file command prompt ya, CMD buat atau buka file, buka program command prompt, klik CMD ya. Kemudian kita ketikkan komposer ya, perintah komposer, enter. Nah, ini tanda kalau komposernya sudah terinstall dengan baik di server kita atau di PC kita ya. Jadi kalau diketik komposer, composer, dia harus muncul logo composer seperti ini. Ya. Kalau dia nggak muncul berarti masih gagal misalnya. Ada yang nggak muncul ketika diklik kompos apa diketik komposer.
Oke ya, saya harap udah jalan semua komposernya. Kalau sudah kita bisa masuk ke sini. Ya, ini udah sesuai ya. Tadi kita ketik komposer hasilnya seperti ini. Nah, kita sekarang sudah bisa mulai untuk mempraktekkan C4 gitu ya. Nah, jadi ini enaknya kalau kita pakai komposer kita tinggal ketik perintah seperti ini ya, komposer create project seperti ini ya. Kita bisa langsung download file-file engine-nya dari CI4. Nah, nanti kita tinggal melakukan modifikasi. So, kita mulai membangunnya. Jadi tahapannya adalah kita ngambil engine-nya dulu, kita download dulu engine-nya. C4 itu ya. Kita ambil, kita download. Nah, nanti kita akan dapat satu folder ya. Nah, dari satu folder itu nanti kita modifikasi ya. Kita nambah-nambahkan file ya. Kita setting konfigurasi ya. Seperti itu ya tahapannya. Jadi nggak dari nol, makanya namanya framework nih. Jadi nggak dari nol. Kalau kita pakai PHP native kan benar-benar dari awal ya, dari nol file gitu ya, dari membuat file config-nya ya, sampai membuat semua filenya. Nah, kalau di framework kita akan dikasih folder gitu ya. Kita akan dikasih folder hasil downloadan engine kita. Coba ya, ya ini konsepnya seperti ini ya. Jadi kita akan mendownload engine kode igniter 4 ya. Kemudian engine tadi itu kita masukkan di dalam folder namanya CRUD C4 gitu ya. CRUD C4 gitu kan. Nah, di mana kita menjalankan perintah ini? Di mana? Nah, gini ya caranya. Coba diperhatikan dulu. Jadi kita buka dulu eh, Explorer kita, kemudian kita masuk di folder atau drive C ya. Drive C kemudian ada folder SAMPP kan di situ. Nah, itu diklik aja. Kemudian ada folder htdoc ya di situ ya. Nah, itu diklik juga. Nah, jadi tolong teman-teman bisa masuk ke folder ini ya. Ada di folder C, SAM, htdocs ya. Di sini kemudian apa yang perlu kita lakukan di sini? Kita buka command prompt dari folder ini. Ya. Semuanya udah masuk sini ya. Sudah masuk ke drive C, kemudian folder SAM ya. Saya ulangi lagi ya. Dari folder C, drive C, kemudian folder SAM, kemudian folder htdoc. Folder htdocs. Nah, dari sini kita tinggal buka command prompt, tapi caranya nggak dari sini ya. Nggak seperti ini tadi, tidak. Tapi dari sini. Diklik di bagian ini. Sini. Saya ulangi lagi, diklik bagian ini, ya. Kemudian ketikkan CMD. Kemudian klik enter. Nah, dia akan terbuka ya komen promnya dan dia langsung memulai dari folder yang kita inginkan ya. Jadi folder sum htdoc. C sum htdocs. Saya ulangi lagi. Jadi pertama harus buka eh, drive C, kemudian folder sum, kemudian pilih folder htdocs. Dari sini kemudian kita klik di URL-nya atas ini, kita ketikkan cmd, enter. Gitu ya. Tahukah kamu faktanya?
Oke, sudah ya. Kalau sudah masuk di sini, baru kita jalankan perintah ini tadi. Ya, kita copy ini untuk ngopi. Kita klik copy, ya. Nah, atau kita ketik lah ya. Boleh kita ketik. Kita ketik apa ini? Perintahnya composer, script, project gitu ya. Code igniter 4. App slash app start spasi. Nah, ini spasi. Spasi CRDC4 ini pilihan. Jadi kita mau membuat folder untuk web kita itu nama foldernya apa? Nah, misalkan aja apa ini ya? Nah, oke, misalkan ada C4 atau samakan itu aja ya, CRUD C4. Nah, kita enter. Ketika di enter, dia akan melakukan download, ya, downloading gitu. Nah, dia akan melakukan download, kemudian install. Tapi ini ada masih masalah ya. Nah, ini coba dilihat di sini, dia akan punya folder baru namanya CRUD CI4, ya kan? Nah, otomatis. Nah, ini kalau dibuka sudah ada file-file jadinya. Ya, sudah ada file-file yang kita download asli dari server CI4 atau dari kode igniter. Kita tinggal melakukan modifikasi dari folder-folder ini nanti. Nah, seperti itulah konsepnya ya. Jadi kita pakai CI, Laravel juga sama. Nanti kita pakai Composer, download semua filenya. Nanti kita dapat folder seperti ini, ya. Kemudian kita tinggal melakukan setting dan membuat halaman web yang diperlukan. Cuma di sini masih ada warna merah ini ya. Ini sebenarnya dia udah download sempurna ya. Nah, yaitu versi terakhirnya adalah Code Igniter versi 4 ya, versi 4.4.5 ya. Jadi ya C4 lah ya, C4 tapi yang versi terbaru 4.5. Udah di-download, udah diinstal. Cuma di sini kita dikasih warning bahwasanya kita harus melakukan edit ya atau konfigurasi ulang sama PHP engine-nya. Ini. Problem pertama adalah ini ada apa? Require extension ini harus diaktifkan. XTL, INTL ini harus diaktifkan ya. Kemudian udah sih itu aja sih. Nah, ini cara ngubahnya gimana? Cara ngubahnya kita harus masuk ke PHP engine-nya ya. Di settingan PHP engine-nya ini kita harus ubah gitu ya. Nah, kita coba ya. Ini agak rumit ya. Nanti itu bisa di-download aja. Bisa dilihat lagi lah rekamannya ini nanti kalau ketinggalan ya. Nah, ini jadi ini kita perlu melakukan modifikasi di bagian config Apache, ya, config PHP-nya, config PHP-nya. Nah, kita harus mengaktifkan extension EXTL INTL biar nanti ketika kita running CI4-nya nggak ada masalah. Kita klik config, kita klik yang PHP atau php.ini. Nah, ini settingan dari PHP-nya ya. Settingannya seperti ini, agak banyak ribet. Jadi sebenarnya nggak seribet itu ya. Kita tinggal cari aja kalimat ext strip intl. Kita bisa pakai perintah Ctrl F gitu ya. Ctrl find. Ya, kita ketik aja extl intl. Nggak ada. Nah, gimana nih?
Ya, ini extension, 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 extension. Ya, extension. Nah, ini sebenarnya ada di bagian ini sebenarnya. Extension, extl, ext. Mana ya? Nah, ini ketemu ya. Saya ketik intl nih. Nah, jadi yang ini belum aktif ya. Kelihatan dari sini. Ini masih ada titik komanya. Nah, titik komanya ini kita harus hapus gitu. Dihapus ini ya, berarti kita mengaktifkan modul atau extension intl ya. Baru kita klik file save. Ya, file save. Kemudian saya stop dulu di restart ya, di restart, di stop, kemudian di start lagi. Nah, ini saya coba lagi menjalankan perintah yang lama, bisa nggak? Oh, harus dihapus dulu ya. Jadi ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu. Oke. Kemudian saya jalankan lagi perintah ini tadi ya, composer create Ojo ini terus app setter klik 4. Saya klik kanan aja. Nah, ini saya klik kanan lagi, dia akan copy paste gitu ya. Atau mau ditulis ya nggak apa-apa. Saya enter gitu ya. Maka dia akan membuat folder baru lagi di sini, CRDC4 ya kan. Nah, ini kan prosesnya beda dari yang sebelumnya. Ini kayak download dan install lebih lengkap gitu ya. Nah, ini diinstal sama dia. Nah, nggak ada isu ya. Nggak ada isu atau semua paketnya terinstall dengan baik gitu. Ya. Di semua paket-paket dari CI4 itu sudah di-download sama Composer, sudah versi terbaru yaitu 4.4.5, kemudian engine-nya juga sudah diinstal ya. Banyak sekali. Nah, oke, untuk step ini kita sudah selesaikan ya. Selanjutnya apa ini? Selanjutnya kita menjalankan aplikasinya gitu ya. Nah, ini contoh hasil tampilannya. Kalau sudah seperti ini berarti CI4 sudah terinstall dengan sempurna gitu ya. Caranya gimana? Langkah tiganya, kita harus masuk ke dalam folder project. Nah, ini ada perintah CD, CRUD C4. CD itu adalah perintah untuk masuk ke sebuah folder. Ya. Jadi terakhir tadi di sini posisinya ada di C sama htdoc. Padahal kita sudah membuat folder baru di dalam htdoc yaitu CRUD C4. Berarti kita harus masuk ke dalam sini. Ya, caranya yang dari sini kita ketik CD, ya, CD spasi CRUD C4, CRUD strip C4 kita klik. Nah, otomatis ini dia sudah masuk ke dalam folder CRUD C4 seperti ini ya. Nah, baru dari sini kita akan melakukan atau menjalankan built-in servernya atau menjalankan aplikasinya. Caranya sangat mudah dengan mengetikkan perintah untuk memulai server ya, memulai web servernya itu menggunakan perintah php spark serve ya. Nah, dari sini kita tinggal jalankan perintah php spark serve. Nah, ini ya. Nah, ini kita sudah tinggal ngakses ya, webnya sudah ada ini, tinggal diklik di sini localhost titik 28080. Ya, coba dibuka, kita ketikkan di browser localhost titik 28080. Nah, otomatis akan ada halaman welcome. Welcome to CI4. Nah,
Itu tutorialnya aja masih yang CI 4.03. Jadi kita sudah menggunakan CI yang terbaru yaitu CI 4.4.5. Sampai di sini berarti teman-teman sudah berhasil untuk menginstalasi CI 4 ya. Ini kan yang terakhir. Nah, ini pilihan nih ya. Kalau portnya crash, kalau nggak crash ya nggak usah. Nah, berikutnya nanti kita bisa langsung ke database ya, karena kita langsung membuat eh, database agar bisa ngisi praktek ngisi data ke database. Oke, silakan diikuti dulu. Kalau bingung, silakan present atau diketik aja kalau masih bingung. Oke, kita targetnya sampai jam 9 ya. Besok kita buat pagi aja jam 9 sampai jam 12 ya. Semoga semangat karena besok pagi. Ya, sekarang mungkin agak capek ya, ngantuk juga. Oke, extension INTL-nya bukan dihapus semua ya, tapi dihapus yang bagian titik komanya. Jadi saya coba lagi, klik config, klik php.ini, ya, ya, pilih yang cari ya, di Ctrl F aja, titik EXTL ya, INTL ya. Nah ini INTL. Nah tadi kan ada komanya, titik komanya gini kan di tempat kalian. Ini dihapus saja titik komanya itu dihapus, kemudian diklik file save langsung. Setelah di file save, di restart ya. Jadi ini SIMPP-nya ini di stop, kemudian di start lagi. Ya, di stop kemudian di start lagi sampai hijau lagi. Oke, nah, lebih seperti itu ya. Ada lagi yang bingung?
Oke, yang ketinggalan nanti saya upload aja rekamannya ya. Ini udah jam 9. Nanti saya besok bisa tanya lagi, saya ulang lagi ya. Oke, untuk malam ini kita bisa tutup aja. Jangan lupa besok join lagi di Zoom jam 9 pagi. Yang mau offline langsung datang ke yang lantai 4 ya, jam 9. Itu ya. Oke, besok yang ketinggalan besok kita ulas lagi. Oke, saya akhiri untuk malam ini. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.